melakukan diseminasi. 5 kemudian dikolase jadi satu, udah itu berarti bukti fisik untuk diseminasi. Oke, Ibu. Tapi kalau misalnya mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa sih, ke muridnya gitu juga nggak masalah, ke siswa gitu. Oke. Tapi berarti kalau sendiri pun tetap harus pakai ini ya Bu, tetap harus buat flyer kan ya? Iya kan, flyernya sendiri. Flyernya sendiri maksudnya. Kan itu pakai room Ibu sendiri, ininya sendiri gitu. Kalau presensi sama ini mah nggak usah juga nggak masalah. Jadi kan yang penting ada flyer, ada foto Ibu sedang melakukan diseminasi berarti di depan laptop, kemudian ada materi yang screenshot materi yang di-share, kemudian screenshot partisipannya, terus ada flyer itu kan. Ya. Oke. Dan silakan. Oke, siap. Iya. Bu Yudestia silakan. Bu Yuli. Bu Yuli. Halo Bu Yuli. Bu Yuli. Langsung aja mungkin moderator Bu Novita. Oke. Mungkin karena Bu Yudestia sedang ada kendala, jadi sementara saya langsung buka saja ya Bapak Ibu. Silakan. Peserta. Ya, pada pagi hari ini yang Masya Allah sejuk ya, karena pagi harinya Kota Bogor sudah diguyur oleh hujan gitu. Sesuai dengan judul dari presentasinya Bapak Muslim tentang Bogor Kota Hujan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk membuka kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dan juga jangan lupa untuk bersyukur karena sudah diberikan nikmat kesehatan dan juga masih bisa menghirup udara Bogor yang segar ini. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu, mari kita dengarkan saja langsung pemaparan dari Bapak Muslim Arif Nurdin SPD dari SMA Bumi Warna dengan judul presentasi Bogor Kota Hujan. Untuk Bapak Muslim, silakan mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Bu Novita sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu partisipan yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa bersilaturahim dalam room ini. Insya Allah dari pagi kita sudah diguyur hujan, dan makanya kemudian saya akan mengangkat tema dalam presentasi kali ini, Bogor Kota Hujan. Dan kita alhamdulillah sebagai orang Bogor sudah tentu sering sekali merasakan bahwa hujan di Bogor ini frekuensinya sangat sering sekali gitu ya. Dan kadang bahkan mungkin tidak kenal waktu gitu, kapanpun Bogor bisa hujan. Baik, pada kesempatan kali ini, saat ini mungkin partisipannya orang Bogor semua, jadi sudah kenal Bogor, tapi mohon izin saya akan menjelaskan tentang Bogor. Ya, saya ini hanya selayang pandang saja mengenai Kota Bogor, dan mungkin nanti sudut pandangnya pun hanya sebagai sudut pandang geografi, karena saya memang guru geografi SMA itu. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang dalam penjelasan mengenai meteorologi dan klimatologinya, ya nanti mudah-mudahan dari Bapak Ibu partisipan semua ada yang bisa memberikan masukan ataupun koreksi terhadap apa yang saya presentasikan pada pagi ini. Baik, Bogor, dalam hal ini saya akan membahas Bogor secara umum gitu ya. Bogor itu terbagi menjadi wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki luas lahan kurang lebih sekitar 266.400 hektar, dan ini merupakan kabupaten terluas keempat di Jawa Barat ya, setelah Sukabumi, Garut, Cianjur, kemudian Kabupaten Bogor ya. Kemudian berikutnya ada wilayah Kota Bogor yang memiliki luas kurang lebih sekitar 11.850 hektar atau sekitar 0,12 km persegi. Jadi hanya sedikit sekali wilayah kotanya. Dan kemudian
letak koordinat geografisnya, Kabupaten Bogor ini terletak di 6 derajat 18 menit 0 detik sampai 6 derajat 47 menit 10 detik lintang selatan, serta 106 derajat 23 menit 45 detik sampai 107 derajat 13 menit 30 detik bujur timur. Jadi secara letak koordinat geografis, Kabupaten Bogor ini atau Bogor ini memanjang dari timur ke barat, ya, lebih melebar ke timur ke barat ketimbang utara selatannya. Dan kemudian untuk kota Bogornya berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Dan wilayah Bogor ini berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya, diantaranya di sebelah utara ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Depok, dan Kabupaten dan Kota Bekasi. Di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Lebak, di sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, dan bagian tengahnya ada Kota Bogor. Ini peta wilayah Bogor, ya, jadi Bogor melebar utara selatan dan di tengah-tengahnya ada wilayah Kota Bogor, dan ini beberapa kota dan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Bogor, sehingga Bogor ini menjadi strategis karena berhadapan dengan ibu kota dan kabupaten kota yang lainnya. Selanjutnya, nah ini secara klimatologi atau kondisi iklim Bogor, ya, wilayah Bogor ini termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunannya ini sekitar 2.500 sampai dengan 4.000 mm per tahun. Kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujannya kurang dari 2.500 mm per tahun. Kemudian suhu rata-rata di wilayah Bogor ini adalah 20 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25 derajat. Kemudian kelembapan udaranya itu, kelembapan ini adalah kandungan uap air dalam udara. Itu disebut dengan kelembapan, ya. Kelembapan udara di Bogor ini 70%, bahkan rata-rata di atas 70%. Sehingga ini udara di Bogor ini sangat banyak mengandung uap air. Dengan kecepatan angin yang cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 meter per detik, ya. Dan kemudian evaporasinya, penguapan di wilayah Bogor ini di daerah terbukanya rata-rata 146,2 mm per bulan. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan utamanya, yaitu mengenai Bogor Kota Hujan. Ini sudah sangat familiar, sudah sangat sering kita dengar, ya, julukan bagi Bogor ini sebagai kota hujan, ya. Dan beberapa waktu yang kita rasakan di Bogor ini memang seringkali diguyur hujan, gitu. Kemanapun dan dimanapun kita pergi di Kota Bogor ini, rasanya itu akan menemui hujan walaupun hanya gerimis-gerimis, gitu ya. Terutama wilayah Bogor bagian utara, ya. Wilayah Bogor bagian selatan yang memiliki iklim yang sangat basah. Nah, kenapa kemudian Bogor ini disebut sebagai kota hujan? Ya? Padahal curah hujan Bogor ini ya memang basah dan sangat basah sih, 3.500 sampai 4.000 mm per tahun. Tapi sebetulnya curah hujan di Bogor ini bukanlah curah hujan tertinggi di Indonesia, karena di Indonesia ini ada wilayah yang lebih tinggi, yaitu di Baturaden. Curah hujannya sekitar 4.280 mm per tahun, ya. Dan di dunia, kota Bogor juga tentu bukan kota dengan curah hujan yang paling tinggi, dan Bogor bukan kota yang paling basah sedunia, karena kota yang paling basah di dunia itu adalah adanya di Mawsynram, Meghalaya, India, gitu ya. Nah ini di daerah ini curah hujannya sekitar 11.871 mm per tahun, sangat basah sekali. Namun memang secara posisi wilayah Bogor, Baturaden ataupun Meghalaya yang di India ini memang sama-sama di wilayah perbukitan dengan morfologi banyak gunung dan banyak bukit, gitu ya. Nah, kemudian kenapa Bogor ini disebut sebagai kota hujan? Ya, julukan ini memang sudah sangat melekat sekali sejak zaman dulu, gitu ya. Karena Bogor ini wilayahnya sering hujan, gitu. Jadi bukan karena
tingginya curah hujan, tapi frekuensi hujan di Bogor ini sangat sering, bahkan tidak mengenal musim, baik itu mau musim hujan ataupun musim kemarau. Di Bogor bisa saja turun hujan, gitu ya. Dan tercatat katanya sejak zaman Belanda pun di Bogor ini dari 1 tahun 365 hari itu 320 harinya tercatat ini hujan terus, ya. Jadi setahun 320, dalam 1 tahun itu 320 hari ini hujan. Ini menurut informasi dari website Lovely Bogor, ya. Kemudian juga berikutnya pendapat lain adalah dari BMKG, ya, ini menyatakan disebut kota hujan itu karena musim kemarau pun masih banyak hujan di Bogor itu, di mana musim kemarau di Bogor ini sangat pendek. Nah, kita lihat jika melihat catatan curah hujan di Bogor, ya, selama 10 tahun, saya hanya punya data lama. Saya coba cari ke situs BMKG untuk mencari data baru, ternyata agak susah, harus login dan harus perizinan apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa lah, saya gunakan aja data curah hujan lama karena ini sebagai gambaran saja, gitu ya. Saya ini menggunakan data curah hujan Bogor 10 tahun dari tahun 91 sampai tahun 2000, gitu ya. Kita lihat selama 10 tahun itu per bulannya itu Bogor ini curah hujannya rata-rata di atas 100 mm per tahun, gitu ya. Nah, kalau dalam pelajaran geografi atau meteorologi dan klimatologi, gitu ya, curah hujan bulanan yang di atas 100 mm per tahun itu termasuk bulan basah. Termasuk bulan basah. Oleh karena itu, kalau kita lihat misalkan kita lihat pada tahun 91, dalam 1 tahun bulan basah di Bogor itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 12 bulan, 8 bulannya itu bulan basah di Bogor itu. Dan ada 3 bulan yang bukan bulan basah, tapi bulan Mei-nya ini merupakan bulan lembab. Jadi dalam ketentuan iklim Smith-Ferguson, ya, jika curah hujannya itu di atas 100 mm itu disebutnya bulan basah. Kemudian jika curah hujannya 60 sampai dengan 100 mm itu bulan lembab. Jika di bawah 60 itu adalah bulan kering, ya. Nah, tahun 91 Bogor hanya memiliki bulan kering 2 bulan dalam setahun. Kemudian tahun 92 ini hampir sepanjang tahun bulan basah. Tahun 9 dan seterusnya. Jadi dalam setahun itu di Bogor itu paling hanya memiliki 2 atau 3 bulan saja yang bukan bulan basah. Sehingga memang dengan catatan 10 tahun curah hujan seperti ini, maka kadang ada yang menyebut bahwa penentuan iklim Bogor itu termasuk iklim mikro, tidak bisa disamakan dengan iklim dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jadi Bogor itu punya iklim khusus untuk wilayah Bogor saja, ya, dengan kondisi curah hujannya yang seperti ini. Nah, kemudian jika kita lihat juga dari data kelembapan udaranya, ya, rata-rata kelembapan udara di Bogor itu hampir setiap bulan, ya, itu selalu di atas 70%. Jadi kandungan uap air di udaranya ini sangat banyak. Tentu potensi hujannya dengan kelembapan yang tinggi seperti ini, potensi hujannya tinggi, gitu ya, untuk terjadinya hujan. Kemudian jika kita lihat juga ini peta curah hujan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, ya. Ini adalah curah hujan pada bulan Juni tahun 2018. Bulan Juni ini adalah bulan-bulan di mana biasanya mengalami musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini di Jawa Barat, ketika wilayah-wilayah lain berwarna coklat dan coklat muda, ya, coklat dan coklat muda ini adalah dengan curah hujan rendah karena pada ini lagi musim kemarau. Sementara untuk Bogor, ya, ini warnanya kuning, bahkan ada yang hijau. Kuning ini curah hujannya sedang dan hijau ini tinggi, ya. Jadi ketika wilayah lain sedang mengalami curah hujan rendah, Bogor ini tetap saja curah hujannya ada di saat musim kemarau, ya, sedang dan tinggi, bahkan di sebagian kecil wilayah Bogornya ini tinggi curah hujannya. Kemudian kalau kita lihat lagi ketika musim hujan, ini data pada bulan Oktober. Ini bulan Oktober ini adalah di mana masa-masanya akan memasuki musim hujan, belum puncak musim hujan.
baru mau masuk musim hujan saja di wilayah Bogor ini kondisinya sudah berwarna hijau tua, hijau dan hijau muda ya. Nah, ini artinya curah hujan di Bogor ini tinggi dan sangat tinggi curah hujannya itu. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat yang notabene curah hujannya masih rendah ya. Paling yang ada yang tinggi itu di Purwakarta di sini, tapi itu pun sedikit luas wilayah yang menerima curah hujan tingginya. Di Bogor ini tinggi dan sangat tinggi. Ini gambaran curah hujan Bogor untuk waktu periode ketika akan memasuki musim hujan. Nah, Bogor ini memiliki curah hujan tinggi dan sangat tinggi ketika musim hujan, dan memiliki curah hujan menengah, dan ada sebagian kecil wilayah itu curah hujannya tinggi. Ini kenapa seperti itu? Yang pertama, kondisinya adalah wilayah Bogor ini terletak pada kaki Gunung Gede dan Gunung Salak, sehingga wilayah Bogor ini sering dilanda hujan orografis ya. Hujan orografis ini hujan yang terjadi di lereng pegunungan, di kaki gunung ya. Dan kemudian juga angin laut dari Laut Jawa banyak membawa uap air yang masuk ke pedalaman, kemudian naik ke wilayah Bogor. Sehingga nanti uap air dari Laut Jawa ini akan terkondensasi dan menjadi hujan. Ini. Kemudian berikutnya, fenomena seringnya hujan di Bogor atau frekuensi tinggi hujan di Bogor ini karena ada faktor regional yang menyebabkan hujan. Biasanya adalah karena adanya perlambatan angin di sekitar Katulistiwa yang menyebabkan arah atau belokan angin di sekitar Jawa Barat dan Banten. Ini menurut Kepala Stasiun BMKG. Jadi pergerakan angin di bumi itu, angin itu biasanya berhembus dari wilayah utara atau selatan menuju ke wilayah Katulistiwa. Jadi ada satu konsep menurut hukum Weis-Ballot, angin itu akan bergerak dari wilayah tekanan maksimum ke wilayah tekanan minimum. Ya. Wilayah yang bertekanan maksimum itu biasanya wilayah dingin, dan yang minimum itu wilayah panas, sehingga angin di bumi itu bergerak dari kutub ke arah Katulistiwa, gitu ya. Namun karena bumi kita ini tidak diam atau berputar, gitu ya, nanti seolah-olah angin yang kita rasakan itu berbelok, gitu. Padahal sebetulnya angin bukan berbelok, tapi karena buminya yang berputar. Nah, pembelokan angin ini nanti kalau dalam konsep klimatologi dan meteorologi dikenal adanya yang disebut dengan efek Coriolis. Jadi pembelokan angin di wilayah Katulistiwa akibat daripada rotasi bumi, gitu ya. Nah, selanjutnya sedikit saya memberi informasi, mohon maaf, mungkin ini anak SD juga sudah tahu, tapi nggak apa-apa, ini informasi dari BMKG. Sebenarnya bagaimana hujan itu terbentuk, gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Ya. Jadi ini siklus air. Jadi planet bumi merupakan planet yang 70%-nya adalah air. Dan air di bumi tidak pernah berkurang karena airnya bersiklus. Pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, dalam siklus air, dan proses turunnya hujan. Evaporasi, penguapan, pembentukan awan dan turunnya hujan. Yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya itu merupakan fenomena yang berkaitan. Merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi, penguapan dari permukaan air langsung. Air menjadi gas karena panas matahari. Terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Ya, sedangkan transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Ya, penguapan dari air yang diserap tanaman, dan kemudian tanaman itu akan menguapkan airnya karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Oke. Molekul air atau uap air tersebut akan naik ke langit. Air yang melayang akan berhenti di atmosfer
dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air. Nah, Membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. oke. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar. Ya, Hingga awan putih uap yang airnya biasa membentuk kita awan lihat menghitam yang dan disebut dengan berubah proses menjadi kondensasi, berwarna. penggumpalan uap air menjadi awan. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi. Uap-uap air yang menggumpal dalam awan ini akan menyatu sehingga akibatnya masanya menjadi tambah berat dan akhirnya jatuh. Oke. Dan terjadilah hujan. Akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Oke, baik. Itu sedikit ini mengenai hujan. Ya. Oke, ya. Nah, tadi penjelasan dari BMKG mengenai bagaimana proses terjadinya hujan, bahwa Bogor sendiri pun mendapatkan suplai tadi ya di informasi dalam sebuah informasi bahwa Bogor itu terjadi banyak hujan karena mendapatkan suplai uap air dari Laut Jawa. Jadi nanti uap air dari Laut Jawa tersebut akan kebawa oleh angin ke arah Bogor, kemudian menjenuh uap airnya, awan-awannya yang sudah dari uap air yang sudah terkondensasi, kemudian hujanlah di Bogor. Nah, mohon maaf, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kejadian hujan ya di udara atau di atmosfer bumi kita ini sebetulnya hanya terjadi di wilayah atmosfer bagian bawah. Ya, jadi di atas kita, gitu ya, di atas permukaan bumi ini ada udara yang menyelimuti bumi, ya, dan kita ini sebetulnya hidup dalam kondisi udara atmosfer bumi kita ini, ya. Nah, yang mengalami hujan ini hanya di wilayah troposfer, ya. Dan kita lihat di sini, kalau kita melihat gambar ini, ada grafik garis yang berwarna merah, ya. Jadi atmosfer kita ini, udara di atas kita yang menyelimuti bumi ini terbagi-bagi menjadi beberapa lapisan, tapi bukan berarti kalau kita naik pesawat ulang-alik kemudian melewati ini kita tentu akan melihat lapisannya, bukan seperti itu. Perlapisannya ini ya terjadi karena adanya perubahan suhu di beberapa lapisan udara yang ada di atas kita atau yang menyelimuti bumi. Ya, misalkan di troposfer ini adalah lapisan udara yang paling dekat dengan permukaan. Kita ini sangat merasakan manfaat di troposfer. Di sini kandungan oksigennya banyak, gitu ya. Dan kemudian hanya di lapisan inilah terjadinya peristiwa cuaca. Jadi awan, hujan, petir ini terjadi di troposfer. Jadi kalau misalkan kita terbang menggunakan pesawat tempur atau pesawat ulang-alik, yang sering itu pesawat tempur ya, pesawat jet gitu ya. Ini terbang di atas troposfer ini tidak akan menemui hujan karena hujan dan peristiwa cuaca hanya di troposfer. Nah, di troposfer ini semakin tinggi, kita lihat grafiknya miring di sebelah kiri. Artinya semakin tinggi suhunya ini akan semakin dingin ya. Makanya ketika kita berada di pantai dengan kita berada di gunung, kita merasakan suasana suhu yang berbeda. Di pantai ini kondisinya panas, kemudian kalau di gunung suhunya dingin, ya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan kondisi udara atau tekanan udara yang ada di atasnya, ya. Udara yang ada di pantai ini memiliki tekanan lebih tinggi, ya, memberikan tekanan lebih tinggi dibandingkan udara yang di gunung karena ini tekanan di atas gunung ini lebih sedikit, ya. Selain itu juga ketebalan udara dan juga nanti kandungan molekul-molekul yang terkandung dalam udara ini akan mempengaruhi dalam penyerapan panas, ya, dalam penyerapan panas. Semakin tebal udaranya, semakin kental molekul-molekul yang terkandung dalam udara, semakin banyak panas yang tersimpan, sehingga kita pun akan merasakan lebih panas kondisinya. Makanya kalau misalkan ada suatu tempat yang
polutannya banyak gitu ya, sehingga kan kekentalan udaranya semakin tinggi dan artinya akan semakin banyak daya serap panas yang bisa dilakukan oleh udara di tempat tersebut gitu ya. Tapi kalau tempat-tempat yang udaranya bersih cenderung lebih nyaman gitu ya. Cenderung lebih nyaman dan lebih sejuk. Nah, kemudian di wilayah lainnya di atasnya ada stratosfer. Ini lapisan atmosfer di mana di sini kandungan oksigennya sudah mulai menipis, tapi di sini ada ozon. Nah, jadi ozon itu yang kita kenal, kita sering mengenal ozon itu adanya di stratosfer. Nah, stratosfer ini ada yang menyebut merupakan batas atmosfer pemisah antara bumi dengan luar angkasa. Ada yang menyebut seperti itu, ya. Tapi itu karena versi dia itu. Ya. Nah, di sini ada lapisan ozon. Lapisan ozon ini merupakan lapisan udara yang berfungsi untuk memfilter atau melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, jadi di sini sinar ultraviolet akan ditangkis ya, dan sebagian panas bumi akan diserap di sini sehingga di stratosfer ini terjadi inversi. Inversi ini di mana semakin tinggi kondisinya suhunya semakin panas. Berbeda dengan troposfer. Kalau di troposfer semakin tinggi semakin dingin, kalau di stratosfer semakin tinggi semakin panas ya. Kemudian di atas stratosfer ini ada lapisan mesosfer. Nah, kalau di sini ini justru kondisinya miring ke kiri. Artinya semakin tinggi semakin dingin, bahkan miring banget nih. Suhunya sampai minus 100 derajat Celcius. Makanya udara di sini karena sangat dingin, kemudian terjadi kerapatan massa, densitasnya meningkat. Sehingga udara di mesosfer ini dengan densitas tinggi dan kerapatan massa yang tinggi itu ya. Maka apabila nanti ada benda-benda angkasa yang tertarik masuk ke bumi dan melewati mesosfer dengan kondisi udara dengan densitas tinggi, maka akan ada gesekan benda tersebut dengan udara-udara yang ada di mesosfer sehingga meteor pun begitu masuk melewati mesosfer tergesek dan terbakar akhirnya gitu ya. Ini kemudian berikutnya di atas mesosfer ini ada termosfer. Termos ya, kita kenal termos tempat air panas yang memang ya di sini tuh kondisinya pun sangat panas sekali. Grafiknya lihat miring ke kanan dan terus mau miring ke kanan karena memang di termosfer ini di atasnya adalah merupakan luar angkasa gitu ya, sudah bukan bagian daripada bumi gitu ya. Nah, di termosfer ini suhunya panas dan mendapatkan sinar matahari full hampir 100% ya, hampir 100%, sehingga kadang di termosfer ini karena sinar mataharinya sangat banyak dan dalam sinar matahari itu mengandung gelombang elektromagnetik, kadang terjadi badai elektromagnetik. Nah ini membentuk aurora. Kita kenal aurora borealis gitu ya. Aurora borealis. Nah, ini adalah karena gelombang elektromagnetik di termosfer sangat tinggi, kadang ada gangguan gelombang elektromagnetik sehingga membentuk aurora. Baik, tadi di lapisan atmosfer, di troposfer ini semakin tinggi semakin dingin ya. Nah, kondisi ini nanti di mana semakin tinggi semakin dingin itu ya, ada sebuah konsep yang dikenal dengan konsep lapse rate atau gradien termometrik. Ini di udara di atmosfer dekat permukaan. Di mana nanti terjadi perubahan suhu itu berdasarkan ketinggian, di mana setiap naik 100 meter, perubahan ketinggian 100 meter ini suhu udara akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius ya. Jadi kalau orang pantai dengan orang gunung tentu akan merasakan suhu yang berbeda karena di troposfer ada konsep lapse rate atau gradien termometrik di mana setiap perubahan ketinggian 100 meter suhunya akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Namun kondisinya akan berbeda ya. Jika dalam kondisi basah 0,5-0,6 derajat Celcius itu. Namun jika dalam kondisi kering, perubahannya bisa sampai 1 derajat Celcius. Jadi perubahannya sangat besar, 1 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat juga ini, mohon maaf, ini agak meteorologi materinya itu ya. Nah, ini adalah di mana perubahan suhu terjadi. Misalkan kalau di permukaan bumi ini 20 derajat Celcius, ketika naik sampai ketinggian 1000 meter, suhunya akan berubah menjadi 15 derajat Celcius jika dalam kondisi basah. Terus semakin tinggi suhunya akan semakin dingin. Ya, perubahan suhu ini nanti dikenal dengan proses adiabatik. Nah,
Kemudian terkait dengan hujan di Bogor, tadi disebutkan bahwa di Bogor itu karena kenapa sering hujan? Karena sering mendapatkan hujan orografis, ya. Hujan orografis ini adalah di mana ketika uap air dari laut terbawa ke wilayah daratan dan mengalami perubahan ketinggian akibat morfologi permukaan buminya, ya. Bogor kan wilayahnya bergunung, ya. Nah, nanti naik dan kemudian karena tadi ada konsep lapse rate dan gradien termometrik, di mana semakin tinggi akan semakin dingin, maka uap air itu akan semakin jenuh. Uap air yang sudah terkondensasi menjadi awan-awannya semakin jenuh, akhirnya hujan. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan lereng gunung itu sering mengalami hujan karena dia akan mengalami penjenuhan uap air atau penjenuhan awan, sehingga hujan jatuh di sini. Nah, nanti udara yang melewati gunung karena uap airnya sudah dijatuhkan di lereng gunung yang menghadap ke laut, ya, maka berikutnya udaranya menjadi sedikit mengandung uap air atau bahkan kering, ya, sehingga nanti wilayah yang berada di belakang gunung ini menjadi daerah bayangan hujan. Dan ini biasanya wilayah ini akan mendapatkan udara yang kering dan panas, gitu ya. Di Indonesia banyak yang mengalami kondisi seperti di belakang gunung ini, diantaranya ada di Deli Serdang, ada di Cirebon, ada di Probolinggo, ada di Makassar, ya. Ini mengalami hembusan udara yang turun dari lereng gunung dengan kondisi kering dan panas. Ini angin yang turun dari lereng gunung ini dalam ilmu geografi dikenal dengan angin fon. Nah, di beberapa tempat di Indonesia angin fon ini dikenal ada disebut dengan angin kumbang, angin wambrau, angin bahorok, gitu ya, angin gending, gitu ya. Penamaan daripada angin fon ini. Oke. Nah, ini saya mencontohkan, mohon maaf, contoh kondisi di mana ini Australia, gitu ya. Bagian tenggaranya ini adalah wilayah yang berhadapan dengan laut, sehingga mendapatkan suplai uap air yang sangat tinggi, sehingga wilayah ini sering dilanda hujan orografis. Tapi di belakangnya, ini di sini ada sebuah pegunungan, kalau nggak salah pegunungan apa, Alpine ya, kalau nggak salah itu namanya, pegunungan di Australia Tenggara ini. Nah ini wilayah ini banyak menerima orografis, di belakangnya ini menerima angin fon, sehingga Australia bagian tengah ini gurun. Ya, sebagian besar Australia bagian tengah ini gurun, dan kota-kota besar di Australia ini hanya berada di pinggiran-pinggiran pantai di tenggara ini. Ada Sydney, kemudian ada Brisbane, ada apa lagi sini ya, saya lupa itu ya. Dan ada yang kota besarnya, ibu kota Australia juga Canberra di sini. Nah, ini kota-kota besar di Australia ini adanya di wilayah pantai-pantai tenggara karena wilayah ini cukup nyaman kondisinya. Sementara di bagian tengah Australia ini gurun pasir yang hampir tidak berpenghuni, gitu ya. Karena tadi ya hembusan angin yang bersifat panas dan kering. Ya. Nah, kemudian terkait dengan Bogor, wilayah Bogor itu memiliki bentuk lahan atau geomorfologi yang bervariasi, ya. Tidak datar semua. Di Bogor itu morfologinya dataran relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan. Dataran rendahnya hanya sekitar 29,28%, berada pada ketinggian 15 sampai 100 meter di atas permukaan laut, dan merupakan kategori ekologi hilir. Ini yang di wilayah utara biasanya dia kategori hilir. Kemudian dataran bergelombang sekitar 43,62%, berada pada ketinggian 100 sampai 500 mdpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53%-nya merupakan daerah pegunungan yang ketinggiannya 500 sampai 1000 meter dari permukaan laut, yang merupakan kategori hulu, ya. Dan kemudian daerah pegunungan tingginya ini sekitar 8,43%, berada pada ketinggian 1000 sampai 2000 meter dari permukaan laut, ya. Nah, merupakan kategori hulu, dan 0,22%-nya berada pada ketinggian di atas 2000 meter dari permukaan laut. Karena Bogor memiliki Gunung Salak dan Gunung Gede, ya. Jadi geomorfologi Bogor ini variatif, ya. Tidak datar semua, ini berbukit bahkan bergunung dengan ketinggian lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Kalau kita lihat dalam peta topografi ini wilayah Bogor, ini bagian utaranya
bagian utaranya relatif dataran rendah, ini bagian kategorinya ekologi hilir. Kemudian ini bagian tengah mulai bergelombang, berbukit, dan ini bagian selatannya bergunung yang ketinggiannya lebih daripada 2000 meter. Sehingga wilayah Bogor ini merupakan lereng gunung yang menghadap ke arah utara, di mana nanti di wilayah utaranya ini kita akan ketemu dengan Laut Jawa. Nah, sehingga Bogor ini merupakan wilayah yang berada pada lereng yang menghadap ke laut. Makanya nanti Bogor ini akan mendapatkan suplai uap air dari laut ini, Laut Jawa ini ya, dari arah Jakarta ya, mensuplai uap air. Jadi terjadi simbiosis antara Jakarta dengan Bogor. Orang Jakartanya mengirimkan uap air, nanti orang Bogornya mengirimkan airnya gitu ya. Nah, oke. Jadi itu Bogor. Makanya kemudian Bogor makanya sering dilanda hujan orografis karena uap air yang disuplai dari Laut Jawanya mengalami perubahan ketinggian di wilayah Bogor dan menjenuh kemudian hujan di wilayah Bogor. Nah, kemudian di Bogor itu peristiwa hujannya ada peristiwa hujan yang unik ya, yang dikenal dengan gejala Cibinong. Ya. Jadi karena peristiwa hujan di Bogor ini berkaitan dengan adanya perjalanan uap air dari wilayah Jakarta, kemudian di Laut Jawa, ya, Laut Jawa yang dekat Jakarta, kemudian terus bergerak naik dari Jakarta sampai ke daerah Depok, Bekasi, itu kondisinya relatif datar dan merupakan dataran yang cukup panjang dan cukup luas. Kemudian masuk ke wilayah Bogor langsung naik karena morfologinya bergunung di wilayah Bogor itu. Nah, nanti itu kadang terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan gejala Cibinong. Gejala Cibinong ini di mana menurut Imade Sandi, ketika angin membawa hujan, anginnya itu berhembus dari perairan ke arah daratan. Kalau medan datar yang jalur angin itu lebar dan sepatu mukanya tidak berubah, hujan mungkin turun pada bagian medan dekat pantai dan selanjutnya tidak ada lagi hujan. Makanya ini sebuah kejadian di mana ketika Jakarta hujan lebat, tiba-tiba Cibinong enggak hujan. Tapi di Bogornya hujan. Nah, posisinya seperti ini. Ya. Ini gambarannya. Jadi, misalkan ini pada bulan April sampai Mei, Jakarta cerah. Bogor cerah, tapi di Cibinong kok hujan. Nah, kemudian bulan Januari-Februarinya, Jakarta hujan. Bogornya hujan lebat. Di Cibinong malah cerah. Gitu ya. Nah, ini ada kondisi yang unik. Ini kondisi khusus, tapi gejala ini bukan gejala yang permanen. Ya. Bukan gejala yang permanen, pasti akan begini terus. Cuman sering terjadi. Ya. Ini sering terjadi. Di mana sering terjadinya itu kondisi kejadiannya di titik wilayah yang sama. Jakarta hujan, Bogor hujan, Cibinong ini enggak. Jakarta cerah, Bogor cerah, Cibinong malah hujan. Gitu ya. Ini ada gejala Cibinong. Nah, ini keunikan hujan di Bogor itu selain frekuensinya yang sering, ya frekuensinya tinggi, gitu ya, ternyata ada gejala yang unik, di mana disebut dengan gejala Cibinong. Nah, ini sudah terjadi sejak zaman dulu, gitu ya. Makanya tadi yang berpendapat Pak Imade Sandi itu, beliau adalah dosen ITB, itu pada tahun 85 ini beliau sudah memberikan pendapat terhadap gejala ini. Artinya ini sudah sejak lama terjadi gejala seperti ini. Tapi wallahu alam ini apakah sekarang masih terjadi atau tidak karena sudah terjadi perubahan iklim di bumi gitu ya. Tapi kita sering menemui kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Di mana perjalanan dari Jakarta menjelang Depok hujan, Cibinong kering. Kemudian masuk ke Bogor malah hujan lagi gitu ya. Oke, itu keunikan gejala Cibinong. Ya. Nah, berikutnya memberikan gambaran bagaimana kondisi hujan di Bogor itu yang frekuensinya tinggi dan juga cukup besar. Ini sudah sering menjadi berita nasional, di mana Bogor ini sering dilanda hujan, bahkan hujan dengan kategori yang sangat besar, ya. Bahkan sampai mengalami kondisi yang seperti ini. Inilah rekaman video amatir saat hujan angin menerjang sebagian wilayah Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Kamis sore. Satpam dan karyawan sekuat tenaga menahan pintu dan kaca yang terjadi. Akibatnya belasan kaca di lantai atas gedung pecah serta 2 kanopi. Oke, itu ini ya. Nah, dengan tingginya curah hujan di Bogor, ya makanya kemudian Bogor ini
memiliki daerah aliran sungai, dan Bogor terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah daerah aliran sungai, dan beberapa sungai ini merupakan kategori sungai yang besar dan memberikan suplai air yang debit airnya cukup tinggi gitu ya. Nah, diantaranya ada Das Cidurian, Cimancuri, Cisadane, Ciliwung, Kali Bekasi, Cipamingkis, Cibeet, yang ini semuanya adalah berhulu di Bogor. Kemudian sistem hidrologi di Bogor juga, ini ada 32 jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ atau danau, dan 96 mata air. Nih, kondisi hidrologi atau perairan yang ada di Bogor gitu ya. Nah, kemudian dengan tingginya curah hujan, berikutnya setelah pemberitaan hujan, tentu berikutnya ada Bogor juga sering atau beberapa kali mengalami pemberitaan kondisi air ya. Ini gimana kondisi memasuki awal bulan kedua ini, nampaknya segala sesuatu daerah Kabupaten Bogor dan BPBD DKI Jakarta. Bulan Februari ini adalah puncak hujan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, bahkan potensi banjir akan meningkat seiring dengan meningkatnya curahan hujan. Dan berikut ini kami hadirkan sejumlah kejadian dramatis yang terjadi akibat derasnya arus sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat pada hari Bogor, Jawa Barat. Nah, ini kondisi yang terekam di mana tingginya debit air di Bogor. Gambar yang dikirimkan oleh Komarudin, Ketua RT Babakan Pasar Bogor ini, awalnya merekam derasnya arus sungai Ciliwung Senin pagi. Arus deras yang akhirnya menggerus pondasi rumah, yang bagian belakangnya memang sudah lebih dulu jebol. Ya. Bagi warga Bogor, ya, dengan kondisi wilayah yang morfologinya bergelombang, berbukit-bukit, nah, dengan beberapa lembah, tentu akan sangat besar kemungkinannya mereka membangun sebuah pemukiman yang berada di lereng-lereng atau lembah-lembah yang ada sungainya. Nah, akibatnya memang seperti ini, seperti tadi gitu ya, di mana rumah itu dibangun di pinggiran sungai, gitu ya. Kemudian mengingat curah hujan Bogor lumayan tinggi, debit airnya tinggi sungainya, akibatnya terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kondisi cuaca Bogor ini sedemikian unik, ya, sehingga kemudian diabadikan dalam sebuah karya musik ya yang dibawakan oleh Benyamin S. Pasti semuanya sudah mengenal ini ya. Nah, ini untuk menggambarkan di mana Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk. Oke ya, jadi kondisi cuaca Bogor itu memang sudah menjadi fenomena unik di Indonesia gitu ya, sehingga Benyamin S pun memberikan gambaran seperti itu gitu ya. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ribut gitu. Baik, demikian yang dapat saya paparkan mengenai Bogor sebagai kota hujan. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan atau mungkin pendapat dan koreksi dari Bapak Ibu partisipan yang hadir di room ini. Silakan, saya mohon masukan-masukannya, atau mungkin kalau ada pertanyaan insya Allah saya berupaya untuk menjawab sebisa saya gitu ya, dengan keterbatasan ilmu saya. Baik, saya kembalikan kepada moderator Bu Novita. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparannya, sangat menarik ya ini, karena berkaitan dengan cuaca di Bogor gitu, terutama untuk beberapa hari belakangan ini gitu. Apalagi semalam juga dan tadi pagi juga kita alhamdulillah gitu ya, Bogor baru diguyur hujan, dan dengan pemaparan dari Pak Muslim ini kita jadi tahu, oh kenapa sih Bogor ini kok sering banget hujan gitu. Jadi kita dapat insight baru, terutama untuk saya sih, maksudnya ketika mendapatkan pemaparan dari Pak Muslim ini, sebenarnya jadi saya banyak pertanyaan nih justru malah. Tapi sebelum dari saya, mungkin kita bisa lihat dulu di sini ada kolom pertanyaan dari Bapak Haiman. Iya. Sampai langsung memborong 3 pertanyaan nih Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa mengajukan pertanyaan juga, bisa nanti mengajukan pertanyaan langsung dengan mengangkat tangan atau bisa melalui chat ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan pertama saya bacakan. Yang pertama, kenapa
pada awal tahun baru kemarin, hampir Indonesia itu hujan lebat ya Pak. Bukan hanya di Bogor saja. Yang kedua, di Bogor dengan daerah lain, apa bedanya ya Pak dalam masalah hujan? Yang ketiga, apakah faktor dua gunung yang mengapit yang ada di Bogor ya Pak sehingga curah hujan tinggi, termasuk yaitu gunungnya Gunung Salak dan Gunung Pahang. Silakan dijelaskan Pak. Iya. Mungkin tadi sudah sempat ya Iya. dijelaskan sebenarnya, mungkin bisa bisa ditambahkan lagi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ah, ya. Bismillah, saya coba menjawab ya Pak ya. Dengan keterbatasan ilmu saya. Silakan Pak. Nanti Bapak Ibu partisipan yang lain, saya lihat ada Bu Laras. Bu Laras juga sama guru geografi kayaknya. Mudah-mudahan bisa mengkoreksi atau memberikan tambahan masukan dalam penjelasan saya. Nah, baik, terima kasih Pak Haiman. Pertanyaannya mengenai curah hujan yang terjadi pada saat awal tahun baru kemarin tuh ya. Ini memang terjadi peristiwa yang luar biasa ya, sampai kemudian Jakarta tuh banjir lagi gitu ya, dan kemudian gubernurnya banyak mendapatkan bulian-bulian gitu ya terkait dengan penanganan banjir yang tidak berhenti gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit ya menggambarkan ya, memang pada bulan Januari, Februari itu kenapa memasuki puncak-puncaknya musim hujan ya. Mohon maaf saya sedikit memberi penjelasan dulu. Nah, ini yang pertama adalah mengenai kondisi revolusi bumi ya, perputaran bumi terhadap matahari ya. Jadi bumi kita ini posisinya menghadap ke matahari tidak tegak lurus. Posisinya itu miring seperti ini ya. Kemiringannya itu sebesar 23,5 derajat kemiringannya itu. Nah, karena bumi ini miring menghadap ke matahari, maka nanti penerimaan sinar matahari tidak sama antara belahan bumi bagian utara dengan belahan bumi bagian selatannya. Misalkan kita lihat yang sebelah kanan, ini bulan Juni, tanggal 21 Juni ya. Ini kita lihat sinar bumi itu kan miring begini. Ini yang atas utara, yang bawah selatan gitu ya, kutub selatan. Karena kondisinya miring, pada bulan Juni ini sinar matahari lebih banyak diterima oleh bumi bagian utara ya, sehingga nanti bumi bagian utara ini tentu akan mengalami musim panas, dan bumi bagian selatan karena mendapati sinar matahari sedikit akan mengalami musim dingin ya. Dan di kutub tentu peristiwanya adalah di kutub utara ini akan sepanjang waktu siang terus gitu ya. Dan di kutub selatan sepanjang hari malam terus gitu ya. Nah, terus bumi berputar ketika pada ini bulan Juni. Selanjutnya pada bulan September posisinya seperti ini ya. Sehingga di posisi ini terjadi pemerataan antara kutub utara dengan kutub selatan, penerimaannya sama karena sinar mataharinya fokus ke bagian khatulistiwa, bagian tengah ini. Kemudian berputar lagi bumi kita pada bulan Desember posisinya ada di sini yang sebelah kiri ya. Nah, pada bulan Desember justru sekarang mataharinya diterima banyak di wilayah bagian selatan. Jadi bagian selatan mengalami summer atau musim panas, bagian utara mengalami winter, musim dingin, kutub selatannya mengalami malam, kutub selatan mengalami siang, kutub utaranya mengalami musim malam. Kemudian bergerak lagi revolusinya ke bulan Maret. Bulan Maret posisinya sama. Jadi sinar mataharinya berada di khatulistiwa, sehingga penerimaan utara dan selatan di bulan Maret ini sama gitu ya. Nah, karena revolusi bumi seperti ini, maka nanti yang kita rasakan ya, matahari itu seolah-olah bergeser-geser gitu. Kalau kita merasakan itu ya, mungkin kadang jam 5 pagi itu masih gelap. Kadang jam 5 pagi itu sudah ada sedikit terang di hari-hari tertentu gitu ya. Nah, itu karena peristiwa revolusi bumi dengan kondisi buminya miring terhadap matahari gitu ya, sehingga penerimaan sinar matahari di bumi ini seperti yang kita rasakan seolah-olah seperti matahari yang bergerak-gerak, kadang dia berada di selatan, kadang dia berada di utara. Pada bulan Desember mataharinya ada di selatan
pada bulan Desember ini. Desember, Januari, Februari dekat-dekatan lah ya. Sehingga bulan-bulan Januari, Februari itu ya, ini kondisi matahari masih berada di selatan. Lalu apa yang terjadi dengan wilayah Indonesia ketika matahari berada di selatan? Kalau mataharinya ada di selatan, maka wilayah bumi bagian selatan ini panas. Sementara wilayah bumi bagian utaranya dingin, ya. Sesuai dengan hukum Bois-Ballot, di mana udara itu akan bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum, di mana wilayah selatan yang panas ini mengalami tekanan minimum, wilayah utara yang dingin mengalami tekanan maksimum, sehingga udara bergerak dari utara kemudian ke selatan. Ya, nah kemudian ketika udara bergerak dari utara, di utara itu kondisinya ini ada lautan yang luas, lautan Pasifik, kemudian di sini ada laut apa ya? Natuna. Saya lebih senang menyebut Laut Natuna Utara, bukan Laut Cina Selatan. Karena takut diklaim lagi nanti peristiwa-peristiwa yang sebelum-sebelumnya masih mengenai masalah teritorial. Ya. Jadi saya ingin menyebutnya ini Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara. Nah, ini jadi wilayah utara ini wilayahnya banyak perairan sehingga suplai uap air ini sangat tinggi. Akibatnya udara yang berhembus dari utara menuju ke selatan melewati Indonesia ini dalam kondisi uap air yang penuh, uap airnya tinggi, sehingga wilayah Indonesia di bulan-bulan Desember, Januari, Februari ini akan mendapatkan suplai uap air yang tinggi, sehingga wajar kalau misalkan di Indonesia intensitasnya hujannya akan tinggi di bulan Desember, Januari, Februari. Nah, kemudian kenapa peristiwa yang ini tadi ya, ini ya. Jadi ini yang disebut dengan angin muson. Angin muson, angin yang berhembus tahunan ya, 6 bulan sekali berubah ya. Nah, kemudian kenapa bulan Januari kemarin itu ini ya. Kenapa bulan Januari kemarin ini curah hujannya tinggi sekali, bahkan katanya disebutkan bahwa curah hujan yang terjadi pada bulan Januari kemarin ini curah hujan tertinggi selama 24 tahun ya. Selama 24 tahun curah hujannya tinggi sekali. Makanya wilayah Halim Perdana Kusuma itu curah hujannya tertinggi di periode-periode peristiwa kemarin ini ya. Dan Jakarta banjir lagi gitu ya. Nah, ini ternyata kemarin itu ada sebuah fenomena cold surge. Ya. Peristiwa cold surge ini adalah atau dialihkan ke bahasa Melayunya disebut seruak dingin. Seruak dingin atau cold surge ini adalah di mana kondisi udara yang dingin dari lautan Pasifik dan lautan Natuna Utara berhembus sampai mengenai ke wilayah Indonesia, gitu ya. Nah, jadi agak Sunda ya. Sudahlah angin ini banyak mengandung uap air ya karena melewati perairan yang luas. Kemudian ada massa udara dingin dari arah utara yang berhembus gitu ya. Sehingga mendinginkan uap airnya. Akibatnya uap air dan awan-awannya menjadi jenuh. Nah, nanti ketika terjadi cold surge atau seruak dingin ini ada satu kejadian khusus yang disebut dengan Borneo Vortex gitu ya. Borneo Vortex ini di mana adalah kejadian cold surge atau seruak dingin bertabrakan, bersentuhan dengan morfologi Pulau Kalimantan bagian utara sini. Kita tahu di Kalimantan bagian utara ini ada sebuah pegunungan tinggi ya. Ada Kinabalu ya. Kinabalu, sehingga di sini terjadi curah hujan yang luar biasa ekstrim. Dan ternyata Borneo Vortex ini nggak cuma dirasakan oleh orang-orang Borneo, orang-orang Kalimantan. Efeknya, walaupun tidak terjadi Sumatera Vortex dan yang lain-lainnya, efek lainnya dari cold surge ini adalah wilayah lain di Indonesia bagian barat mendapatkan curah hujan yang cukup ekstrim. Curah hujannya sangat tinggi. Gitu ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai kenapa bulan Januari kemarin curah hujannya itu terbilang ekstrim. Seperti itu. Selanjutnya apa ya Bu Novita? Yang selanjutnya itu tentang
di Bogor dengan daerah lain itu apa bedanya dalam masalah hujan? Oh iya, ya. Di Bogor dengan daerah lain, masalah hujan sebetulnya ya karena frekuensi hujan sih yang saya tahu ya. Yang membedakannya itu kalau di daerah lain mungkin cenderung akan akan jelas gitu, dimana ketika terjadi hujan dan enggaknya gitu ya. Kalau di daerah lain musim hujan itu terjadi musim hujan, dan musim kemarau itu ya tidak hujan gitu ya. Nah, memang sih ada kemungkinan di daerah lain juga musim kemarau akan turun hujan. Kadang ada orang yang bilang hujan ngajuru maung, hujan apalah itu. Dimana ketika suasana cerah tiba-tiba hujan gitu ya. Nah, cuman frekuensi kejadian hujan di musim kemarau Bogor itu lebih sering dibandingkan dengan hujan di musim kemarau di daerah lain gitu ya. Bahkan kalau semakin ke wilayah timur Indonesia ini semakin jarang hujan. Nggak jauh-jauh lah antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur aja gitu ya. Ini tingkat kebasahan wilayahnya itu sudah akan bisa kita rasakan. Makanya ada hal yang menarik ketika kita naik kereta. Kalau dari wilayah barat ke Jawa Timur, misalkan naik kereta dari Jakarta, dari Gambir, kita naik kereta ke Malang deh gitu ya. Nanti sepanjang jalan pemandangan itu di wilayah Jawa Barat hutannya hutan-hutan hujan tropis, rimbun. Nanti ke wilayah Jawa Timur sudah mulai tuh jarang-jarang pohon-pohon yang rimbunnya. Kemudian ke wilayah Jawa Timurnya lagi mendekati Malang itu hutannya hutan-hutan jati yang notabene tanaman-tanaman yang meranggas gitu ya. Sehingga bisa kita rasakan lah perbedaan mengenai kondisi hujan Bogor dengan wilayah lainnya gitu ya. Mungkin itu. Yang ketiganya tuh apa ya? Morfologi ini ya, gunung ya. Yang ketiga itu ya. Ah ya. Posisi Bogor. Ya, posisi Bogor ya memang kalau kita lihat dalam morfologi Bogor ya memang Gunung Gede, Gunung Salak ya ini menjadikan Bogor sebagai area zona orografis ya. Ini Gunung Gede, Pangrango, ini ya gitu kurang lebih ya. Inilah pokoknya pegunungan ini ya ini. Gede Pangrango, kemudian Salak, sehingga nanti uap air dari arah utara bergerak ke sini, naik perubahan ketinggian kan tadi ada lapse rate dan gradien termometrik gitu ya. Sehingga uap-uap airnya terjadi adiabatik basah, kemudian penjenuhan awan dan titik-titik airnya itu uap-uap airnya menjenuh, berat, akhirnya jatuh lah gitu. Ini baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu partisipan lain ya, silakan barangkali ada yang salah dari penjelasan saya mohon dikoreksi dan berikan masukan tambahan atau yang lainnya. Untuk sementara itu jawaban saya, Bu. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain, partisipan yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau ada yang mau membagikan ilmunya juga boleh, atau memberikan masukan, saran, atau pendapat juga dipersilakan. Bisa melalui chat ataupun melalui mengangkat tangan ya. Oke. Kalau tidak ada mungkin saya mau coba bertanya nih Pak, maksudnya supaya bisa menginspirasi untuk yang lain gitu ya pertanyaannya gitu. Baik. Kalau saya tadi kan Bapak sempat sempat menyinggung tentang iklim ya Pak ya? Iya Bu. Nah saya mau tanya nih, apakah musim kemarau dan penghujan yang ada di Indonesia ini juga bisa berkaitan dengan perubahan iklim yang saat ini terjadi atau enggak? Karena kan maksudnya selama ini kita selalu dapat tampaknya tentang tentang iklim ini udah banyak berubah nih, jadi kayak musimnya tuh bahkan sudah kacau gitu, maksudnya nggak seperti dulu gitu, bahkan mungkin sering terjadi kayak tadi misalkan kayak badai yang ekstrim atau apa. Nah itu kira-kira ada pengaruhnya nggak sih Pak dari perubahan iklim itu tersebut? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab ya. Ya memang isu-isu perubahan iklim ini menyeruak ya, bahkan sejak zaman setelah revolusi industri ya, karena waktu sejak zaman revolusi industri
dunia berlomba-lomba membangun industri, sehingga kemudian negara-negara tersebut dengan adanya industri memberikan polutan-polutan yang sangat tinggi, sehingga atmosfer bumi kita banyak terjadi perubahan polutan, ya, dan akhirnya katanya sih, gitu ya, terjadi perubahan iklim. Namun memang kemudian dibumbui dengan hal-hal yang politis terkait dengan perubahan-perubahan iklim ini. Baik, tapi saya akan berusaha menjawab dalam hal keilmuan geografi mengenai perubahan iklim yang berkaitan dengan hujan di Indonesia, gitu ya. Saya mungkin akan menjelaskan ini saja. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan hujan, kemarau di Indonesia selain daripada angin muson akibat dari pergerakan gerak semu tahunan matahari ini yang dari revolusi bumi terhadap matahari, gitu ya. Nah, selain daripada pengaruh daripada angin muson, ya, angin muson yang membawa musim hujan dan membawa musim kemarau, Indonesia ini kan negaranya kepulauan. Indonesia itu pulau-pulau kecil, gitu ya, yang berada di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, gitu ya, samudra besar, gitu ya. Nah, sementara nanti di Samudra Pasifik dan Hindia itu, mungkin saya ke Samudra Hindia dulu deh. Nah, di Samudra Hindia ini terjadi ion, Indian Ocean Dipole, gitu ya. Apa sih Indian Ocean Dipole ini? Ini adalah perubahan-perubahan suhu permukaan air, suhu air lautnya di India ini, gitu ya. Karena kita negara kepulauan yang dikelilingi lautan, tentu iklim kita akan dipengaruhi oleh kondisi lautan, kondisi samudra yang berada di sekeliling kita, gitu ya. Nah, di Samudra Hindia, gitu ya, ini ada gejala ion, Indian Ocean Dipole, gitu ya, di mana nanti permukaan bagian air yang panas dengan bagian air yang dingin ini bisa terjadi pergiliran, gitu ya. Nah, misalkan ini ion negatif disebutnya, ya. Ion negatif itu di mana ketika Samudra Hindia bagian timur ini dalam kondisi panas, dan Samudra Hindia bagian barat dalam kondisi dingin. Nah, air yang hangat, suhu hangat ini berada di dekat Indonesia, bahkan di Indonesia lah, gitu ya. Nah, akibatnya sesuai dengan hukum tadi ya, gitu ya, di mana udara itu bergerak dari tekanan maksimum ke minimum atau dari dingin ke panas, ya. Tapi bukan berarti seperti itu sih, bukan itu, tapi kita sering mengalaminya bergerak dari dingin ke panas, ya. Nah, sehingga akibatnya udara dari Samudra Hindia itu akan bergerak terus ke arah timur, ke arah Indonesia, sehingga suplai uap air pun ini akan terarah ke Indonesia. Tentu ini akan ada akumulasi uap air di Indonesia, sehingga bisa saja ini kejadian musim kemarau yang hujan, musim kemarau basah di Indonesia. Ya, makanya kadang kita mengalami sepanjang tahun basah terus, gitu ya. Nah, ini. Tapi nanti sebaliknya, ketika terjadi ion positif, ya, ion positif itu di mana bagian suhu panasnya di Samudra Hindia bagian barat atau dekat Afrika, gitu ya. Nah, ya akibatnya nanti udara bergerak ke bagian barat Samudra Hindia, ya, sehingga suplai uap airnya cenderung ke arah barat, dan Indonesia uap airnya ke bawah ke sini, sehingga Indonesia mungkin yang dirasakan di Sumatera, itu ya, ini akan mengalami musim kering yang lebih panjang, gitu ya. Nah, ini yang di Samudra Hindia. Kemudian berikutnya yang di Samudra Pasifik, gitu ya. Nah, di Samudra Pasifik ini ada sebuah peristiwa yang disebut dengan ENSO, El Nino Short Oscillation, gitu ya. Kalau nggak salah itu kepanjangannya itu, gitu ya. Nah, ENSO ini bisa terjadi sama-sama kayak tadi yang Samudra Hindia. Kalau Samudra Hindia namanya ion, kalau ini namanya ENSO, gitu ya. Nah, ENSO itu nanti kejadiannya ada dua jenis, ada yang disebut dengan El Nino, ada yang disebut dengan La Nina. Kita sudah kenal mungkinnya El Nino, gitu ya. Kalau misalkan terjadi gagal panen ini gara-gara El Nino, gitu ya. Sebetulnya apa sih gitu El Nino itu, gitu ya? Kenapa gagal panen di Indonesia, gitu ya? Nah, ini El Nino. El Nino itu di mana ketika suhu air laut yang panas ini berada di sebelah, ini kalau ini nggak bisa disebut timur atau barat ya, karena pembagian garis lintang garis bujurnya di sini bagian tengah-tengahnya bagian 180 dan 0 gitu. Jadi udah kita sebutnya adalah
suhu panasnya ada di wilayah Peru, Amerika, di Amerika Selatan, nah, ya. Nah, karena suhu panasnya ada di Amerika, akibatnya angin bergerak ke arah sini, ya. Akibatnya ya uap air pun terbawa ke arah sini, ya. Sehingga Indonesia mengalami defisit uap air, ya. Sehingga bukan defisit, punya kekurangan uap air, uap airnya sedikit, ya. Sehingga musim kemaraunya panjang. Ini juga yang bisa mempengaruhi pola musim di Indonesia. Nah, ini El Nino, makanya El Nino itu disebut kekeringan, ya, karena uap airnya terbawa ke arah Peru, itu ke arah Pasifik, Samudra Pasifik. Kemudian kalau sebaliknya La Nina, nah kalau La Nina suhu air laut panasnya ada di wilayah Indonesia, di Papua, Maluku, Sulawesi, gitu ya. Nah, sehingga uap air ya ke arah sini, gitu. Anginnya bergerak ke arah Indonesia dan uap air pun ke arah sini. Makanya nanti uap airnya penuh, banyak, Indonesia ya hujan banyak, gitu. Jadi inilah yang menyebabkan La Nina itu menyebabkan musim hujan berkepanjangan. Kalau nggak salah 2019 kemarin deh La Nina juga. Itu ya, sepanjang tahun, atau 2018 itu yang kita mengalami hujan terus sepanjang tahun. Apalagi Bogor, gitu ya. Bogor mah kayak nggak berhenti-henti hujannya itu. Baik, mungkin itu Bu beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait perubahan iklim. Mungkin iklim-iklim ya yang lain juga kayak misalkan pemanasan global itu ya. Ini memanaskan beberapa wilayah bagian bumi ya, sehingga akan mengacaukan beberapa pola-pola ini gitu. Jadi intinya sih kondisi lautan yang mempengaruhi cuaca di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa memberi tambahan masukan atau koreksi dari penjelasan saya jika ada yang salah. Ya. Demikian Bu Novita. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang lainnya mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu partisipan? Bu Novita, izin bertanya Bu Novita. Oh iya, boleh, silakan Bapak. Pak Muslim. Iya Pak Khairun ya. Izin bertanya ya Pak Muslim. Baik Pak Khairun. Kemarin kan saya juga di Bogor juga Pak. Ini Pak Muslim. Iya Pak. Kemarin kan kalau awal Januari itu tanggal 6 ya, di Jasinga itu kan ada tanah bergerak Pak. Oh iya. Oh iya, betul ya, Pak. Iya. Ya, gimana Pak? Dengar suara saya Pak? Iya Pak. Oh iya. Itu tanah bergerak itu kan juga bukan hanya di Bogor, ternyata itu di Palu ya Pak, juga ada tanah bergerak itu Pak. Iya, Jadi ada ibarat rumah ataupun hal-hal yang di atas itu tertimbun ke bawah Pak. Iya, Jadi Pak. itu setelah proses hujan itu Pak. Sebenarnya itu tanah bergerak itu apa sih Pak? Dan sebenarnya apakah itu itu pasti terjadi ketika emang benar-benar curah hujan yang sangat tinggi terjadi, atau ada faktor lainnya Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik Pak, mohon pencerahannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, tapi kayaknya bukan mencerahkan ya Pak. Saya hanya berusaha menjawab saja ya. Kalau misalkan ternyata tidak mencerahkan atau bahkan menggelapkan, mohon maaf dan silakan mohon dikoreksi. Baik, sebenarnya untuk jawaban pertanyaan Pak Haiman, ini tadinya akan saya jadikan tema presentasi yang kedua saya mengenai potensi kebencanaan di Bogor. Tapi nggak apa-apa, saya karena ada yang bertanya, saya coba menjawab deh gitu ya. Baik Pak Haiman. Nanti Pak Haiman harus ikut lagi Pak, harus join lagi. Sesi 2-nya Pak Muslim ya. Lalu hadir insya Allah. Terima kasih Bapak. Baik ya. Baik Pak, silakan Pak. Saya coba menjawab mengenai tanah bergerak di Jasinga, kemudian kemarin itu di yang dekat Nanggung itu apa ya, yang itu juga gitu ya, kemudian di Palu gitu ya. Kenapa kok kejadiannya setelah hujan gitu ya? Kalau yang di Palu kan mungkin ada peristiwanya likuifaksi ya, namanya likuifaksi gitu ya. Ya mungkin kalau di Jasinga saya kurang tahu gitu ya, apakah memang itu termasuk likuifaksi atau bukan gitu ya. Tapi memang kalau suatu tempat itu memiliki hujan yang tinggi gitu ya, ini memang beresikonya itu ketika tempat tersebut memiliki kondisi tanah dan batuan yang sangat akuifer.
yang sangat menyerap air, Pak. Gitu. Ini agak sedikit beresiko, gitu ya. Memang akuifer itu bagus ketika curah hujannya normal karena dia bisa menyerap air dan menyimpan air. Tapi ketika curah hujannya ini terlalu tinggi bahkan ekstrim gitu sehingga suplai air yang masuk ke dalam tanahnya cukup banyak gitu ya, maka nanti air dalam tanahnya akan banyak gitu ya. Nah, sehingga nanti air yang di dalam tanah itu tentu akan kayak istilahnya itu mengaduk-ngaduk tanah, meleburkan tanahnya gitu ya, meleburkan tanahnya dari bawah gitu ya, sehingga kalau misalkan tanah atasnya gembur, di bagian bawahnya ternyata ada batuan yang keras gitu ya. Nah, akhirnya kan bagian lapisan bawah batuan yang keras itu menjadi bidang gelincir, Pak. Bidang gelincir bagi tanah gembur yang di atasnya, apalagi ditambah dengan air yang masuk ke dalam tanah sehingga akhirnya ya tanah itu bergerak gitu ya. Nah, di Palu itu kejadiannya likuifaksi ya, terkait dengan gempa katanya ya. Kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah itu dengan gempa itu justru mengoyak-ngoyak dan mengaduk-aduk sehingga di bagian bawahnya itu semakin meleburkan tanah-tanahnya sehingga menjadi lumpur gitu ya. Dan memang kalau di Palu itu tempat yang kemarin likuifaksi sih itu memang sudah sejak zaman dulu. Bahkan di Palu itu sendiri gitu ya, masyarakat setempatnya secara tradisional sudah ada aturan adat, Pak. Jadi tempat-tempat kemarin yang mengalami likuifaksi itu sebenarnya sudah sangat dilarang. Itu ada hukum adat yang melarang mendirikan bangunan di situ karena itu zona kematian deh gitu. Secara hukum adatnya itu. Dan ternyata memang benar itu ya. Muslim? Ya Bu, ya Pak? Pak Muslim? Ya Bu. Sebentar, waktunya tinggal 1 menit lagi ya Pak Oh untuk iya, menjawab. baik. Ya, oke, jadi seperti itu Pak. Jadi yang di Palu juga gitu. Jadi ketika itu hujan di Palu banyak ini akhirnya ya tanahnya menjadi liquid gitu ya, cair, dan rumah-rumah pun tenggelam di Palu itu seolah-olah tenggelam dimakan bumi gitu ya, karena tanahnya mencair. Ya, memang seperti itu ketika kejadian mengenai hujan mempengaruhi proses tanah bergerak ataupun kejadian tadi gitu ya, leburan. Mohon maaf jika kurang tepat penjawaban saya gitu. Baik Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Muslim atas penjelasannya. Saya kira mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu kenapa sih Bogor disebut sebagai kota hujan, salah satunya karena posisinya, atau mungkin tadi Pak Muslim sempat menjelaskan sebagai posisinya itu adalah posisi morfologis, di mana Bogor itu selalu mendapatkan hujan orografis gitu. Nah, baik, mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga memberikan ilmu untuk tetap terus memberikan motivasi untuk diri kita agar kita dapat upgrade atau untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya serahkan kembali ke hostnya yaitu Bu Julia Setia. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya baru menyimak juga karena ada kesalahan teknis di Webex-nya. Ini saya pindah ke HP. Mungkin pemaparan dari Pak Muslim tentang Kota Bogor menarik. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan saja ya Pak Muslim. Ibu, ya. Ya, terima kasih untuk partisipan yang telah gabung dan bertanya. Terima kasih untuk Bu Iswatun yang sudah hadir dan yang lainnya saya cukupkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa ya hadir kembali nanti kalau Pak Muslim hampir kembali dengan materi yang lebih menarik. Ramaikan lagi roomnya ya. Iya. Iya, insya Allah. Ditunggu jadwalnya nih Pak Muslim. Siap, Bu. Iya. Ijab Pak. Nah, udah luar biasa. Iya. Nanti tinggal mempersiapkan satunya lagi ya. Siap, Bu, siap. Bu Yuli jadi besok ya? Iya, Hari Kamis ya? Hah? Kamis Ya, apa besok? besok apa Kamis? Bu Yuli. sebenarnya saya udah nyiapin buat besok, tapi saya konfirmasi dulu sama teman-teman besok apa ada waktu kosong atau tidak, Bu. Oh, teman-teman siapa maksudnya? Kelompok saya. Teman grup ini Dan Lah kan udah di sini. Nah ini kan udah di sini semua itu. Lah iya, maksudnya kan ini mumpung di sini Pak Muslim ada, Bu Novita ada gitu. Orang Kalau saya Kamis. besok insya Allah free, Bu. Oh, Bu Novita free, Pak Muslim? Besok saya jam 1 ada kegiatan. Jam nanti pagi bisa ya? Pagi itu saya ada jadwal PJJ. Oh, kalau pagi itu PJJ. Ya udah. Nanti saya upayakan besok Bu Yulia ya. Iya, tapi kalau nggak bisa ya mungkin Kamis aja nggak apa-apa, Bu. Oh ya, Kamis ya. Iya. Oke, monggo silahkan. Pokoknya udah janjian ya. Nanti ditunggu lagi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Anwar ya? Bu, ini ya lagi mantap Alhamdulillah. Oh, wah. Mantap ini Pak, roomnya rame. Ini presenternya hebat banget. Pak Muslim kapan presentasi lagi? Aduh, Pak. Ini aja saya lama banget bikin. Karena keterbatasan. Benar Pak. Mencerminkan guru geografi sejati ini. Mudah-mudahan lusa lah bisa. Makanya Bu, Pak Muslimnya suruh tampil lagi besok. Iya tuh. Kalau besok ya. Ya. Sekalian bareng Bu Yuliastia 2 sesi, Pak Muslim 1 sesi kelar, tinggal diseminasi gitu. Iya, Pak Muslim ayo biar 3 kelar nih, kelarin, Pak. Insya Allah deh. Bismillah lah kalau nggak besok Kamis deh Pak. Oke, udah siap. Oke, sukses ya. Amin, makasih Pak. Terima kasih.